Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Wa qala rasulihil karim khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa li jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya' wal syuhada' was salihin was sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliya' tis'a fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal 'arifin billahi rabbil alamin, khususan mu'allif hadzal kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdurrahim bin Hasbullah bin Sa'id bin Syamsuddin bin Nur Khalifah. Thumma ila mu'allif kitab Rawai'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni. Thumma ila mu'allif kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung mawon yang pegang kitab halaman 38 juz ketiga Al-Muhadharah Al-Khamisah, muhadharah yang ke-5. At-talaqu qablal misas. At-talaqu talak qablal misasi, sebelum terjadi hubungan. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang, ya ayyuhallazina amanu, he pira-pira wong kang padha iman kabeh. Iza nakahtum tatkalane nikah sapa sira kabeh al mukminati ing pira-pira wadon kang mukmin. Summa talaqtumu, mongko nuli megat menceraikan sapa sira kabeh hunna in mukminat talak min qabli an tamassuhunna, min qabli an tamassu, saking sadurunge yen to jima
sapa sira kabeh hunna in mukminat fama mongko ora ana iku lakum kedue sira kabeh alaihinna ing atase mukminat min iddatin utawi iddah. Kalian tidak mempunyai hak untuk iddah. Tak tadu kang ngitung kang beriddah, kang ngitung sapa sira kabeh ing iddah. Selain itu famati'u mongko mengawahi kenang-kenangan, memberikanlah mata beberapa barang kenang-kenangan berharga sapa sira kabeh hunna ing mukminat wasarrihu lan nyeraikanlah sapa sira kabeh hunna ing mukminat sarohan kelawan cerai pisah jamilan kang elok. Ayat ini ya ayyuhallazina amanu, saya terjemahkan kasar. Ya ayyuhallazina amanu, jika wahai orang yang beriman, jika kalian menikahi perempuan mukmin, perempuan Islam, kemudian kalian menceraikan mereka sebelum terjadi hubungan suami istri, nikah belum diapa-apano kok terjadi perceraian, mungkin dengan berbagai macam kasus. Ya zaman Nabi ada, seingat saya ada kasus belum terjadi pernikahan, mungkin kasus nikah begitu qabiltu nikah wa tazwija bil mahril mazkur, ternyata melihat ada yang lebih cantik, atau dalam sinetron sering terjadi lah. Kalau di sinetron itu belum terjadi akad. Ini andaikan sudah terjadi akad pun bisa diceraikan tanpa terjadi malam pertama, bisa. Sinetron terjadi karena saya tidak setuju, biasanya begitu. Tapi tanpa itu pun andaikan sudah terjadi terjadi pernikahan pun, maka min qabli, sebelum kalian melaksanakan hubungan suami istri, maka kalian tidak mempunyai hak iddah. Iddah itu bahasa kasar, bahasa gampangannya haknya mantan suami. Mantan suami itu masih mempunyai hak atas istrinya dalam masa iddah. Hak apa? Hak kembali. Di samping itu dia juga mempunyai kewajiban, karena setiap ada hak pasti ada kewajiban. Dia mempunyai hak peluang untuk kembali, maka dia juga mempunyai kewajiban untuk terus masih menafkahi istri. Jadi masa tenggang lah. Selama masa tenggang, suami ini paling berhak untuk kembali kepada istrinya, dan peluang sebenarnya, makanya cerai itu kadang solusi atas keretakan sebuah rumah tangga. Jika ada rumah tangga yang sudah retak, sudah jenuh, maka kadang perceraian adalah solusi. Kenapa? Begitu sudah terjadi perceraian, pisah rumah, kadang baru mikir. Orang itu kan kadang-kadang karena rutinitas dalam rumah tangga, suami kerja, istri ngurusi rumah, ngurusi anak dan sebagainya, begitu terus kadang terjadi kejenuhan. Makanya dalam di antara cara memelihara pernikahan itu ya sering-sering jalan bareng, healing bareng. Itu salah satu solusi. Kenapa? Menghindari kejenuhan.
kejenuhan dalam rutinitas. Nah, jika terjadi kejenuhan yang sampai tahap puncak, solusi terakhir adalah cerai. Biasanya setelah cerai mulai berpikir, oh iya ternyata, maka ada masa tenggang. Masih bisa dibeneri lagi enggak? Jadi cerai itu bukan dalam tanda kutip terakhir, tidak, masih ada masa tenggang. Bisa dibeneri enggak? Kurang lebih 3 bulan ternyata memang benar-benar tidak bisa kembali, berarti masa tenggangnya hilang. Maka famalakum alaihim min iddah. Jika kamu belum melaksanakan apa-apa, kamu tidak memperoleh hak iddah yang kamu hitung. Maksudnya ta'taduna, kamu hitung iddahnya. Ada jeda itu yang bisa diperhitungkan. Famati'uhunna. Oke, Islam itu indah, cerai belum dapat apa-apa. Bahasa Nuni, nikah itu kan golek madune, belum mecah duren, durung oleh madu, tapi tetap Islam memberikan etika, memberikan cara, berikan dia kenang-kenangan. Artinya perceraian itu bukan putus segalanya. Berikan dia kenang-kenangan dengan berbagai macam bentuknya. Kenapa? Agar perceraian itu tidak memutus tali silaturahim. Gimana pun juga namanya perceraian itu sesuatu yang menyakitkan bagi perempuan. Tergantung berbagai macam situasi, kondisi dan sebagainya, termasuk adat. Ada beberapa adat itu orang yang sudah menikah dicerai itu harga secondnya itu jatuh. Walaupun baru, mobil baru saya beli, belum tak pakai, sudah balik nama, itu jatuh. Kecuali beberapa mobil khusus, tapi rata-rata namanya second itu jatuh. Begitu juga wanita, di beberapa tempat second itu jatuh walaupun masih grace, kecuali di Indonesia. Di Indonesia itu kadang-kadang janda itu, harga janda itu lebih mahal, banyak sing ngeroyok misalnya. Tapi di Arab dan di beberapa negara, begitu dia sudah menikah itu sudah jatuh, maka itu membuat sakit bagi wanita maupun keluarganya. Maka berilah dia kenang-kenangan, berikanlah dia tanda bahwasanya oke, kita pisah, kita baik-baik. Ini tanda bukan ganti rugi, tapi ya kurang lebih bahasanya ganti rugi atas rasa sakit yang kamu terima. Berikanlah mata, berikanlah kenang-kenangan, dan ceraikanlah dengan cerai yang baik. Islam mengajarkan pemeluknya semuanya harus baik-baik. Nikah baik, nek cerai pun baik. Bahkan cerai pun kalau bisa agar diatur sedemikian rupa, nggak boleh dalam keadaan head. Kenapa? Karena itu iddahnya tambah lama. Hanya itu. Iddahnya orang yang diceraikan dalam haid itu jadi lama, selisih mungkin 10 hari. Saking concernnya Islam bahwasanya pernikahan baik, cerai pun harus baik. Jangan sampai, apalagi orang Arab, kalau Indonesia, orang tradisi kita, tradisi Indonesia itu kan saya bilang
mirip sekali dengan tradisi Cina, sehingga orang Indonesia, Jawa terutama, jarang menikahi keluarga misan, minduan, sampai mentalan. Kenapa? Khawatir ketika terjadi pernikahan dan perceraian itu terjadi, pisah, putus seduluran. Biasanya kalau orang di Indonesia itu kalau sampai terjadi cerai itu kan pasti sadis toh. Biasa nih ketika terjadi perceraian itu pisah sak keluarga nih, putus seduluran. Maka tradisi Indonesia yang mungkin ketularan tradisi Cina tidak menikahi saudara dekat, tapi orang Arab banyak sekali nikah sama misan. Sama misanan itu udah tradisi menikah dengan ibnul am, ibnul khal, misan itu wajar, bukan hal yang aneh. Cilik dulinan bareng, gede-gede nikah bareng, bukan hal yang aneh. Nah, jika ama misanan terjadi cerai tanpa ini, maka akan terjadi putus persaudaraan. Islam selalu cerailah dengan yang baik. Al-mufradat. Nakahtum yutlaku, den ucapaken atau den mutlakaken opo an nikahun nikah, dan ucapaken opo an nikahun nikah tarotan ing dalam suatu ambalan, wa yuradulan dan karepaken bihi kelawan nikah, dan karepaken bihi kelawan nikah opo al aqdu akad. Nikah dalam suatu waktu jika diucapkan nikah, yang dimaksud adalah akad. Wa yutlaqulan dan ucapaken opo nikah tarotan ing dalam ambalan liyane, wa yuradu ada disamakan dengan belat, wa yuradulan den karepaken bihi kawan nikah opo alwat ujima, wa yuradu bihi alwat, dan kadang yang dimaksud adalah hubungan suami istri. Ini dalam bahasa Arab nikah. Wal murad utawi kang den karepaken bihi kelawan nikah huna ing dalem iki ayat iku al-aqdu akad bittifaqil ulama kelawan kesepakatan ulama, bidaulili qaulihi ta'ala kelawan dalil dawuh Gusti Allah Ta'ala min qabli an tamassuhunna, dengan dalil. Kenapa di sini ayat nikah ini adalah akad? Karena ada kalimat setelahnya sebelum kalian melaksanakan hubungan suami istri. Wa aslun nikah utawi asal kalimat nikah fil lughati ing dalam bahasa iku adhammu ngumpulaken wal jam'u lan ngumpulaken. Nikah makna dasarnya adalah menyatukan. Kalimat dasarnya menyatukan orang lain yang bukan tidak ada tali, maka dinikahkan. Makanya menggunakan akad. Akad itu tali, bundeli. Akad nikah apa? Orang yang asalnya jauh dibundeli dengan nikah, dikumpulkan. Itu asal kalimatnya. Qala dawuh sapa Al-Qurtubi, an-nikahu utawi nikah hakikatan ing dalam hakikate sejatine iku fil wati ing dalam makna jima, makna hubungan suami istri. Nikah pada asalnya maknanya adalah hubungan suami istri. Wa tasmiyatul akdi utawi ngarani akad nikahan kelawan nikah, kalimat nikah iku limula basatihi krono serupane
nikah lahu maring akad min haitsu in annahu saking sekirane sak temene akad iku tariqatun dalan ilaihi maring wat'u. Kenapa akad dinamakan nikah? Karena akad itu merupakan proses jalan agar targetnya menuju hubungan suami istri. Wa naziruhu utawi bandingane kalimat ini iku tasmiyatuhum ngaranine wong Arab al khamra ing khamr isman ing dosa. Orang Arab menggunakan menyebut khamr itu dosa. Mungkin bahasa nggak ngerti Indonesia itu apa. Jadi orang Arab ngombe apa? Ngombe dosa. Maksudnya apa? Khamr. Li anna krana sak temene khamr iku sababun sebab fiktirafil ismi ing dalam nglakoni dosa. Walam yarid lan ora teko apa lafzun nikahi ing apa lafaz nikah fil Qur'an ing dalam Qur'an illa fi maknal aqdi kejaba ing dalam makna akad. Li annahu krana sak temene nikah iku fi maknal wad'i ing dalam makna wad'i. Pada dasarnya dalam Al-Qur'an walaupun makna aslinya itu adalah hubungan suami istri, tapi dalam Al-Qur'an jika disebut nikah maka yang dimaksud adalah akad nikah dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena keindahan Al-Qur'an, keindahan bahasa dalam Al-Qur'an. Al-mu'minat fihi iku yang dalam kalimat al-mu'minat, lafaz al-mu'minat isyaratun utawi isyarat ila annahu maring sak temene kelakuan iku yang bagi sayukjo opo ayyaqo ayen tumibo opo ikhtiyarul azwat milih pira-pira bojo iku alal mukminati ing atase pira-pira wong kang Islam. Dalam ayat ini menggunakan Gusti Allah menggunakan nakah tumul mukminat. Itu menunjukkan, memberikan gambaran bahwasanya wong Islam iku pilihane yo nikah wong mukmin. Wong Islam jelas nakah tumul mukminat, jangan diambil logika terbalik. Berarti kalau nikah sama orang bukan orang Islam nggak pakai iddah, nggak begitu. Biasa orang itu kan menggunakan logika terbalik loh. Mafhum mukhalafah. Iza nakahtum, ini logika terbalik. Iza nakahtumul mukminat, jika kalian menikahi orang perempuan Islam dan kalian talak sebelum kalian berlakukan hubungan suami istri, maka kamu tidak mempunyai iddah. Kadang digunakan logika terbalik. Oke, berarti jika menikahi bukan orang Islam bisa dapat iddah. Itu logika terbalik. Tidak, maksud ayat ini kenapa nakahtumul mukminat menggunakan termin mukminat, artinya hei wong iman, wong Islam, orang muslim, jika kamu menikah ya kudu pilihane wong muslim, bukan jangan diotak-atik gaduh. Itu maksudnya. Tamassuhunna min qabli an tamassuhunna maknanya apa? Al murad utawi kang den karepaken bil masi kelawan demok huna ing dalem makna ayat ini iku al jima'u, hubungan suami istri bi ijma'il fuqaha kelawan kesepakatane ahli fikih. Mas itu pada kalimat dasarnya bahasa Arab itu demek.
Maka mazhab Syafi'i demek itu menyentuh termasuk membatalkan wudu, dengan padahal makna mas itu bisa demek, bisa berhubungan suami istri. Kenapa mazhab Syafi'i menggunakan mas dalam ayat wudu itu membatalkan, termasuk cuma menyentuh karena makna yang terdekat. Ada makna itu makna terdekat, makna jauh. Makna yang umum digunakan mas itu demek umumnya. Maka daripada saking untuk kehati-hatian, maka mas termasuk menyentuh itu masuk membatalkan wudu. Di ayat ini beda. Mas di sini adalah melaksanakan hubungan suami istri. Dalam keterangan tafsir, itulah indahnya Al-Quran. Al-Quran itu tidak vulgar. Kadang yang vulgar siapa? Ya ahli fikih. Kenapa? Kalau nggak dijelaskan dengan bahasa yang vulgar, bisa jadi orang nggak paham. Al-Qurannya sendiri sangat-sangat indah, menyentuh. Agar ini orang paham, orang ahli fikih lah yang membuat bahasanya yang vulgar biar paham. Kalau orang Arab zaman dulu tanpa menggunakan kalimat vulgar, mereka sudah paham. Tapi berdasarkan pergeseran waktu, pergeseran adat istiadat, karena bercampurnya suku lain, bangsa lain, maka perlulah diperjelas dengan bahasa fikih. Iddah, al-iddatu utawi iddah fil lughati ing dalem bahasa iku makhuzatun den alap minal iddi saking ngitung, li annal mar'ata krana sak temene wong wadon iku ta'uddu ngitung sapa mar'ah al ayyama ing pira-pira dina allati tajlisu kang lungguh sapa mar'ah ha ing ayyam ba'da talaqi zaujiha ing dalam sakwuse megate bojone mar'ah laha maring mar'ah aw wafatihi utawa wafate zaud. Iddah bahasa, secara bahasa maknanya adalah dari ngitung, menghitung. Kenapa? Karena wanita yang dicerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, itu menghitung hari-hari dengan berbagai macam. Ada yang menghitung karena dia masih cinta sama suaminya, menghitung jangan sampai lewat bojoku iki balik rujuk, karena yang mempunyai hak rujuk itu kan suami. Jangan sampai lewat hak ini rujuk. Tapi ada lagi orang yang perempuan wis terlanjur benci sama suami, punya cadangan, dia menghitung dan cepat-cepat mari. Jadi perempuan ini rata-rata menghitung hari. Nah itu kurang lebih gitulah. Kenapa? Iddah itu dari kalimat itu. Wahia utawi iddah syar'an ing dalem syariat iku al-muddatu mongso allati tatarabbasu kang nunggu fiha ing dalem muddah sapa al-mar'atu wong wadon lima'rifati baro'ati rahmiha krana ngaweruhi bebase rahime mar'ah auli ta'abudin utawa krana ta'abud ibadah auli tafajjuin utawa krana bergabung ala zaujin ing atase bojo mata kang wis mati. Ini penting kalimatnya. Pertama, iddah itu tujuan utamanya adalah
agar mengetahui bebasnya rahim. Masa 3 bulan itu masa diam sedang hamil atau tidak. Oke, ada pertanyaan, lah kalau wanita yang diceraikan itu sudah nggak punya rahim karena operasi atau dia sudah terkenal mandul, berarti kan pada dasarnya tanpa iddah pun dia bebas dong. Dia nggak punya rahim, nggak mungkin ada kemungkinan dia hamil. Maka kalimat selanjutnya auli ta'abudin atau karena ibadah. Proses nunggu iddah ini adalah perintah Allah, finish. Jadi tidak jadi alasan orang yang sudah diangkat rahimnya gak, dalam tanda kutip secara logika, secara adat gak mungkin orang gak punya rahim hamil. Lah kalau orang sudah diceraikan ini kadang-kadang disik, zaman saya masih agresifnya godok fikih, kadang-kadang kan wono pertanyaan ini katanya untuk lah kalau gak punya rahim berarti dong gak apa-apa dong, gak perlu iddah. Di auli ta'abudin, perintah Allah, finish. Atau litafajju'i, atau karena berkabung. Ketika cerai mati ada proses berkabung. Minimal kalau berkabung itu menghormati mantan suami. Ada perempuan itu ketika dan ini kebanyakan ditinggal mati suami itu ya sedih, berkabung, gak iso lali karena ditinggal oleh suaminya, terkenang selalu ada sing ditinggal mati bojone tambah seneng. Itu kan ada, bukan berarti, tapi tetap minimal menghormati suami atau keluarganya suami. Bisa jadi seperti itu. Ta'tadunaha, kalimat ta'tadunaha maksudnya ta'uddunaha, alias ngitung sapa sira kabeh ing iddah alaihinna ing atase mukminat, au tastaufuna utawa nuhoni sapa sira kabeh adadaha ing itungane iddah alaihinna ing atase mukminat. Famatti'u hunna, maksudnya famatti'u hunna itu apa? Ai a'tu hunna al mut'ah, tegese wewehono sapa sira kabeh al mut'ah ing mut'ah. Al mut'atu maksudnya apa? Mut'ah itu apa? Apakah kawin mut'ah? Di sini tidak. Al mut'atu utawi mut'ah fil asli ing dalam asale iku ma barang yutamat ta'ukang den awe digawe seneng-seneng bihi kelawan ma, bayane min malin saking bondo, auslia bin utawa baju. Mut'ah itu adalah sesuatu barang, harta atau baju yang buat menyenangkan hati, pelipur lara. Famatti'uhunna, tadi bahasa orang diceraikan itu kan sakit, harga dirinya itu perempuan umumnya ada yang nggak umum. Umumnya orang itu ketika dicerai, perempuan dicerai itu sakit, harga dirinya minimal jatuh. Agar dia sedikit melupakan rasa sakit itu, berilah kenang-kenangan, berilah sesuatu untuk melipur lara. Dia suka baju, berikan baju yang mahal, yang bagus, cek gak nemen-nemen loro atine, kurang lebih gitu. Pakot hadadalan teman-teman batasi ing mut'ah sapa ba'dul ulama, sebagian ulama, biana kelawan sak temene mut'ah iku komisun gamis, wahimarun lan kerudung,
Wa malhafatun lan malhafa itu baju luar, jadi baju dalam, jilbab sama khimarnya kalau orang Arab, sama jubah. Ini baju standar orang Arab. Standar orang Arab itu pakai baju itu bukan satu lapis, berlapis-lapis, sehingga ketutupan jubah yang membuat malhafa pada dasarnya kayak selimut sih, baju yang kayak apa, outfit ya namanya. Iya, menutupi. Jadi kalau ini Arab ya, orang Indonesia itu kan kayaknya yang di sini itu sering terjadi pakai baju untuk berangkat haji, perempuan loh ya, itu koyoi sudah di Indonesia udah syar'i banget, tapi di Arab itu belum syar'i. Kenapa? Karena yang dibeli adalah baju tipis, satu lapis dua lapis pun itu di sini syar'i. Kenapa? Anginnya nggak kenceng. Begitu ke Arab, baju yang syar'i itu neplak kayak orang habis keluar dari kolam renang, plek, sangat membuat itu jadi nggak syar'i. Kenapa? Itu sudah mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Dan orang Indonesia itu gak sadar, banyak orang nggak tahu sekarang, banyak yang nggak sadar, dipikir syar'i sudah, baju-baju yang dipakai ibu-ibu itu syar'i di sini, di Arab nggak syar'i. Kenapa? Mencetak lekuk tubuh. Makanya orang Arab biasanya ditambah lagi namanya malhafah ini, baju outfit lah yang biasanya tebel, sehingga ketika kena angin tidak mencetak mencetak lekuk tubuh. Wasahih utawi kang bener, annal mut'ata iku annal mut'ata ing satemene mut'a iku la tahtasu ora dadi khusus bil kiswati kelawan pakaian, bal hiya balik utawi mut'ah fi lisan syara' ing dalem bahasa syariat iku kulluma saben-saben barang yukti kang mawehi hi ing masapa azzauju wong lan bojo lanang limutallaqatihi maring mantan istri yang diceraikannya, irdhaan krana amri ridho laha maring mar'ah, wa takhfifan lan krana meringankan min syiddati waqa'it talaqi saking berate terjatuhnya tolak alaiha ing atase mar'ah. Mut'ah dalam bahasa syara adalah apa saja yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya agar istrinya itu ridho diceraikan, atau minimal meringankan efek sakitnya diceraikan. Wasarrihu, nah, habiskan mufradat. Wasarrihuhunna maknanya ay talliquhunna, maknanya adalah ceraikanlah, talliqu megato sapa sira kabeh hunna ing mukminat. Qala dawu sapa Al-Qurtubi Imam Qurtubi at-tasrih utawi makna tasrih iku irsyadu syai'i melepas suwiji-wiji, ngeculaken suwiji-wiji wa minhu lan iku setengah saking makna at-tasrih irsalu syai' iku tasrihus syar'i melepas rambut balimak li khallisa supaya memisah sapa wong al ba'dha ing sebagian minal ba'di saking sebagiane. Maksudnya kadang
Sisir, menyisir itu menyisir rambut. Kenapa? Menyisir rambut itu agar rambut ini tidak kempel. Rambut yang ini di antara sunnah yang sering saya nggak ngomong jenengan, saya abaikan, salah di rumongso. Ini wong lanang orang Indonesia, ngapunten, tapi ini ayo kita coba sedikit demi sedikit kembali mengamalkan sunnah sepele-sepele. Pakai sisir itu sunnah. Ngapunten ya, saya rumongso rambut saya pendek, gak perlu sisiran, cukup gini pecian beres. Tapi ingat, pakai sisir Pak, masih yo gak duwe rambut niku sunnah. Ayo, saya itu kepingin, lupa lagi cincin, wis beli berapa kali saya beli, sunnah. Wis ta'abud dan Kanjeng Nabi ngelaksanakan. Apakah ada hikmah di balik itu? Pasti ada hikmahnya. Walaupun kita belum tahu. Pakai cincin, saya itu pakai cincin, beli cincin berkali-kali, makainya lupa. Yang sering kalau wudhu ke kamar mandi tak copot hilang. Tapi sering beberapa kali. Sunnah, termasuk pakai sisir. Dan diantaranya ini mungkin hikmah pakai sisir, termasuk untuk merangsang saraf-saraf yang ada di kepala. Karena kebetulan beberapa bulan yang lalu ada salah seorang teman kena stroke. Salah satu terapinya adalah pakai sisir, merangsang saraf yang ada di kepala. Ayo, walaupun nggak perlu lah sebenarnya rambut apa mana wis rambutnya tipis, pecian, nggak ada, dalam tanda kutip nggak ada manfaatnya untuk merapikan rambut. Dan ini coba bayangkan, Rasulullah dulu itu ya selalu kemana-mana pakai igel, pakai amamah, terus pakai igel misalnya, ya gak kelihatan rambut beliau. Tapi Nabi Muhammad itu selalu bersisiran, bahkan sisirnya itu diberi nama saking dekatnya hubungan Nabi dengan sisirnya. Nah, orang Arab zaman sekarang saya ngomong dulu, ketika saya di Syria selalu kemana-mana bawa sisir. Tapi masalahnya mereka gak nyisiri rambutnya, nyisiri brewok. Loh iya, guru-guru saya, kiai-kiai syekh saya itu selalu bawa sisir. Ini tapi rapi jenggotnya, rapi. Tapi ini contoh ya. Ayo saya ngajak. Kalau saya akhirnya saya nggak bisa mengamalkan ini, barangkali ada yang mengamalkan kan lumayan oleh ketularan ganjaran. Saya ngajak, ayo diamalkan yang sepele lah. Sebenarnya beli sisir juga nggak mahal, kita sisiran juga nggak perlu waktu. Tapi hal yang sepele ini sunnah yang ya semampunya lah. Ayo kita usahakan untuk melaksanakan sunnah ini. Kenapa? Nabi ngelakoni. Wis. Insya Allah oleh ganjaran pensisiran. Termasuk pakai minyak rambut. Pakai minyak rambut itu sunnah. Wabil khusus ketika menjelang sholat Jumat. Hadisnya itu pakailah minyak rambut. Kalau laki-laki kan nggak biasa pakai minyak rambut. Pakailah minyak rambut istrimu. Saking sunnah. Saking sunnah, kalau laki-laki nggak punya minyak rambut, pakailah minyak rambut istrimu. Toner kek, apa namanya sekarang itu, toner, tonik, wis minyak, wis gak duwe minyak keltek, wis gak apa-apa. Sunnah, sunnah.
Kalau lo kita itu ngapunten kalah sama orang melaksanakan sunnah orang-orang zaman dulu. Orang zaman dulu pegawai itu selalu punya namanya tanco sama sisir. Dulu itu pakai. Walaupun sekarang koyo jadul ya, tapi ya Allah ngapunten sunnah itu. Sunnah itu ternyata pakai bris. Itu kan dulu zaman dulu itu pakai bris. Sekarang sudah nggak ada. Ngapunten, ayo wallah alam alon-alon lah ngelakoni sunnah Rasul. Sarahan jamilan ay tolakon kelawan talak bil ma'rufi kelawan api. Bahwa mongko utawi makna sarahan jamilan au tolakon bil ma'ruf iku misla qaulihi ta'ala kaya dawuh Gusti Allah taala fa amsikuhunna bi ma'rufin au fariquhunna bi ma'ruf. Fa amsiku mongko nyekelono ngekero sapa sira kabeh hunna ing zaujat bi ma'rufin kelawan api au fariqu utawa misahono sapa sira kabeh hunna ing zaujat bi ma'rufin kelawan api. Ini ayat tentang orang kalau nggak salah masalah ilak. Kalau kamu punya istri jangan sampai gak dikumpuli. Ada sumpah ilak yang minimal 4 bulan kalau nggak salah gak ngumpuli bojone, gak boleh begitu. Kumpulono api nek gak yo cerai karena dengan baik. Wa qaulihi lan kaya dawuh Gusti Allah taala kadzalika mengkono ayat fa amsiku nabi ma'ruf fa imsakun bi ma'rufin au tasrihum bi ihsan. Sama, maka peganglah dengan baik au tasrihun utawa ceraikanlah bi ihsan kelawan baik. Wasarah utawi cerai al jamilu kang indah kang elok iku yakunu ono apa sarah al jamil iku bitalatufi kelawan lemah lembut ma'al mutallaqati sertane wong kang den cerai bil qauli kelawan ucapan. Walaupun mantan istri ataupun cara menceraikannya jangan menceraikan dengan umpatan. Cerai yo cerai, ojo ngomong kasar. Itu Islam ngajari. Tapi bahasa orang sing komen di belakang, lah nek lemah lembut yo gak mungkin cerai. Iya juga sih. Lah nek kondisinya baik-baik saja kan mana mungkin cerai. Ya wallahu alam lah. Tapi Islam mengajarkan begitu. Watarki bitalatu watarki azaha lan ninggal ngelarani azah terutama ngelarani mar'ah. Ini juga memberikan gambaran KDRT dalam Islam itu haram hukumnya. KDRT dalam Islam itu haram hukumnya. Kemarin dibahaslah, boleh mukul tapi mukul yang tidak menyakitkan. Wa adami hirmaniyah lan ora anane menghalangi mar'ah mimma saking barang wajibakang wajib sapa zaud laha maring mar'ah bayani min hukukin saking pira-pira hak wal ihsani lan berbuat bagus ilaiha maring mar'ah. Jangan, dan termasuk sarahan jamilan adalah tidak mengambil hak-hak perempuan. Contoh, ketika sudah cerai dan belum terjadi menceraikan, belum terjadi apa-apa, itu mazhab Syafi'i insyaallah separuh maharnya separuh. Kalau mahar orang Indonesia murah 1 juta paling 500 ikhlas. Lah kalau maharnya sampai 1 miliar 500 juta belum oleh opo-opo, ini termasuk sarahan jamilan. Ya wis bayaran.
Itu maknanya kurang lebih. Nah, punten kurang lebih ngoten, insyaallah. Monggo barangkali ada pertanyaan. Jason, ketok aku mang. Oh iya, sambil nunggu mik ini nyala tapi sana yang belum kayaknya. Masalah cerai, sebaiknya kalau masalah mundur, dan sebaliknya mas pernikahan mas mundur gimana? Ada hukumnya apa enggak? Gimana? Kalau perceraian yang pas mundur kan kalau bisa kan jangan. Kalau pas pernikahan mundur gimana? Ada hukumnya apa enggak? Oh, nikah. Saya pernah mendengar ada mungkin ini istilahnya apa ya? Ada apa gimana? Saya pernah kalau pas pernikahan mundur itu pasti istilah usia pernikahan tidak akan lama besar perceraian. Ini ada hukumnya apa? Misalnya ada, saya nggak tahu juga. Tapi bukan sih. Saya pernah membuktikan memang iya. Berapa tahun, 10 tahun, 15 tahun sudah berada di situ. Terus saya sendiri pas pernikahan ada dia pas mundur. Memangnya ada dasarnya atau tidak? Oke. Saya nggak tahu yang insya Allah ini hukum Islam dulu ya. Insya Allah hukum Islam tidak ada. Termasuk cerai ketika dalam keadaan istri haid, apakah jatuh? Tapi cerai bid'ah namanya, cerai yang nggak bagus. Nikah, insya Allah tidak ada bahasan nikah kudu keadaan istri dalam keadaan suci. Cuma saknone nikah ngempet terus tiba-tiba ada halangan. Mari ngono 15 hari lagi mau stres. Wallahu a'lam, tapi nggak ada bahasan. Kita bahas babakan fikih. Insya Allah nggak ada, tetap nikah jadi dan nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ternyata ilmu titen itu bisa jadi terjadi di Indonesia, beda adat di negara lain mungkin nggak ada masalah. Apa yang terjadi di sini bisa jadi aman-aman saja di negara Arab misalnya atau di India. Apa yang jadi masalah di negara India bisa jadi di sini nggak ada masalah. Kurang lebih ngoten. Kalau di Arab itu bulan Safar terutama, bulan Safar itu enggak. Indonesia itu bulan Muharram Suro ya. Suro itu wong gak wani kawin. Di Arab orang bulan Safar. Bulan Safar itu nggak boleh, makanya sampai itu tradisi yang dicoba sama Rasulullah ditumpas, makanya adalah Safar. Nggak ulan Safar, nggak apa-apa kawino. Tapi wong Arab mungkin wallahu alam karena pengaruh sugesti, sehingga ketika mereka menikah, kecuali yang efek sugesti itu mereka menikah di bulan Safar banyak terjadi masalah. Bukan efek bulan Safarnya, tetapi efek mohon maaf sugesti. Itu orang Arab. Di Indonesia itu bisa jadi terjadi, bisa saja terjadi efek sugesti. Jadi kalau nikah aman-aman naik, lah ono sing nyeltok iku lho, misale, lho head yo, engko ngene-ngene, sugesti.
Engkau sing lanang kepingin ganti, enak ono alasane. Iya toh? Alasane enak. Wong dhisik lebih banyak ngapunten, insya Allah itu efek sugesti, bukan efek nggak ada hubungannya. Ada beberapa Rasulullah Safar, kalau orang Arab itu bulan Safar, makanya Rebo Kasan itu kan bulan Safar ya, itu tradisi Arab. Lah apa kita dilakoni ya wong ngumpul sedekah mangan bareng ya gak ono salah, ya wis ae dilakoni ngono ae kok ibu. Di Indonesia nggak ada masalah bulan Safar, nggak ada tradisi sugesti, malah kalau nggak salah musim kawin ya, karena bulan Suro gak iso tele Safar kabeh. Kurang lebih ngoten. Insyaallah nggak ada masalah. Siap? Perempuan dulu, Bu Nyai. Oke, diserobot. Monggo. Andai kata ada pasangan sebelum nikah ini sudah bisa satu jimat, akhirnya mereka nikah dengan terpaksa, dan setelah nikah mereka bercerai. Jadi jimatnya itu sebelum nikah, akhirnya setelah nikah mereka nyesel karena ya terpaksa yang nyesel, dan setelah akad nikah mereka tidak pernah melakukan wisata. Nah, apakah kasus seperti ini atau kaidah ini berlaku bagi mereka? Oke, baik Ibu ya. Ini wong ahli. Oh tak ada PK ku kadang-kadang gereket loh. Bingung nih sing jawab masalah. Tapi ini ya, ini analisa saya, bisa saja saya salah. Dari kalimat nikah ini bukan masalah misasnya. Setelah nikah terjadi hubungan atau tidak. Kalau tidak terjadi cerai maka ikut ayat ini. Jadi kalimat ayatnya kan iza nakahtum. Jadi patokannya akad nikah sampai cerai, ada hubungan enggak? Kalau enggak ada hubungan ikut ayat ini. Kurang lebih ngoten. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin tanyakan, dari tadi itu untuk kewajiban yang saya dengar itu cuma kewajiban seorang suami yang memberikan hadiah sama memberikan uang muka kalau pada saat perceraian. Yang saya tanyakan, apakah untuk pembagian harta begini itu juga termasuk di dalamnya atau lain dari itu? Maksudnya kedua kewajiban ini tadi, memberikan hadiah sama memberikan uang muka, apakah termasuk di dalam pembagian gonogini atau tidak, atau lain? Apakah di Islam itu juga ada pembagian harta gonogini pada saat perceraian? Terima kasih. Oke, terima kasih. Harta gonogini itu Indonesia. Ada di Indonesia. Kenapa? Karena suami istri standar Indonesia adalah rata-rata bekerja. Jadi hak dan mahar istri itu sangat minim. Mahar di Indonesia sangat minim dan rata-rata istri ikut membantu suami, sehingga ada namanya gonogini. Gonogini itu apa? Harta bersama setelah menikah. Kalau misalnya dia cerai, belum sempat terjadi
harta bersama, ya maka tidak ada harta gono gini. Dan biasanya juga harta gono gini itu yang umumnya dimulai dibahas itu kalau harta yang kalau terjadi apa bahasanya meninggal salah satunya baru dibagi. Nah kalau sama-sama masih hidup kan sudah tahu ini hartanya siapa, ini hartanya siapa, ini hartaku, ini gonku, kan gampang misahnya. Kenapa ada harta gono gini? Karena yang satu sudah nggak ada, sehingga ada yang namanya klaim sepihak. Untuk menghindari klaim sepihak, maka jadilah harta gono gini. Harta gono gini itu apa? Karena ada yang meninggal sehingga nanti ada klaim sepihak. Kalau misalnya masih hidup, itu tidak ada harta gono gini namanya, cerai hidup. Maka ada bagiannya. Aku mas, mobil itu loh sudah sampean kasihkan atas namaku, ya itu punya istri. Rumah sudah balik nama atas nama istri, ya itu punya istri. Kecuali KPR. Kalau KPR masih punya bersama. Tapi kalau sudah atas nama istri, lu sudah cash, beli cash, rumah cash, itu dengan atas nama istri, ya punya istri. Walaupun yang bayari suami. Itu kan bahasa kemarin, apa yang sudah diberikan oleh suami kepada istri jangan diminta balik ketika cerai. Nggak ada, itu akan akhirnya terpetakan. Kalau masih hidup insya Allah nggak gono gini namanya, terpetakan. Sehingga kalau terjadi perceraian kelas setelah pengadilan agama kasus perceraian, biasanya ada lagi pengadilan kasus tentang hak asuh anak, ada lagi pengadilan tentang bagi harta. Banyak di kalau detil itu pengadilan agama cerai itu tidak cukup sekali. Cerai dulu, oke deal cerai. Ada lagi hak asuh anak. Hak asuh anak sudah selesai, ada lagi pembagian harta. Mana harta suami, mana harta istri, mana harta bareng-bareng. Beli rumah ini bareng-bareng, maka ya dibagi. Kalau atas nama suami biasanya masih dibagi, kalau atas nama istri enggak. Punya istri enak, istri itu di Indonesia itu sangat dimenangkan dalam hukum agama, terutama hukum agama pengadilan agama Islam. Setahu saya begitu. Moga nggak bisa mewakili Cak Son karena Cak Son sudah tanya. Dulu ketika ada pemuda-pemuda sudah menikah, terus dibaca problem apa sehingga mau melanjutkan pernikahan cerai. Dulu itu orang tua sangat ketakutan, meskipun dulu itu orang dulu itu wawasan berkurang, tapi demi tentang pernikahan sangat-sangat sadar karena pernikahan itu bukan duit dari sehingga bagaimana caranya orang tua itu mereka dorong untuk anaknya supaya tidak bercerai dulu. Dan sekarang ini malah sebaliknya, banyak fenomena manusia ketika ada istri masih muda ingin bercerai itu malah ya apa yang ada di katanya dua pihak yang setelah itu malah ada sini sudah disimpan
surat ijazah sehingga orang tua itu menggunakan aja, malah mendukung, tidak mencari solusi bagaimana caranya anak ini tetap bersatu, tapi mendukung. Ini yang saya tanyakan hanya ingin tambahan wawasan bagaimana meninggalkan tentang problem seperti ini. Dulu orang tua atau dia dari solusi kalau saya takut, ya karena karena terus kalau seperti ini. Terima kasih. Ini karena mohon maaf minimnya pemahaman generasi sekarang tentang betapa sakralnya pernikahan. Ya tadi dibahas, kalau zaman dulu menikah itu sebelum menikah, jauh sebelum menikah biasanya wong tua itu banyak tutur-tutur. Yang mau nikah dituturi dhisik anake. Yang suami dituturi, yang istri dituturi, awakmu ngene nduk, nek nanggone mara tuwa ngene. Jadi orang tua itu benar-benar mengedukasi anaknya. Apakah maksimal? Enggak, tapi minimal edukasinya cukup. Cara bersikap nanti induk masih ngene itu panjang. Ada beberapa tradisi Jawa itu, makanya tradisi Jawa kan ada jeda yang lumayan panjang antara lamaran sama nikah. Sebelum menikah pun ada yang namanya widodaren, ada namanya sembuh, saya nggak paham, tapi Jawa itu panjang. Kenapa? Itu salah satu edukasi. Sehingga ketika anak sudah mau menikah, kalau mau menikah dalam tanda benar, itu sudah siap secara mental. Edukasi, wong tua ning edukasi, anak diedukasi, siap secara mental. Insya Allah nikahnya langgeng. Nah, zaman sekarang enggak. Wong tua ning mau ngedukasi yo gak ngerti. Anak gak diedukasi, pokoknya nikah beres. Gak ada sistem kesakralan dalam pernikahan. Banyak yang menggunakan tradisi kembali. Tradisi Jawa ada yang namanya widodaren, tapi tidak dijelaskan. Itu yang zaman sekarang itu kan, itu pakai kebogiru dan sebagainya. Dijelaskan pakai bahasa Jawa yang gak paham sama sekali. Itu biasanya kan dijelaskan pakai apalah bahasa apa itu saya nggak paham. Seringan itu boson dia aku Jawa kok nggak paham. Nah menurut saya kalaupun bagus menggunakan metode tradisi, tapi jelaskanlah dengan bahasa yang difahami. Pakai bahasa Indonesia indah, atau pakai bahasa Jawa terus diindonesiakan, disarahi misalnya. Panjang wis gak karu-karuan. Iya, kenapa? Itu edukasi. Kalau menurut saya lebih baik menggunakan bahasa Indonesia. Apa itu maknanya nimbang ya? Ya pokoknya gendong. Maksudnya apa? Orang tuanya itu diedukasi bahwasanya nanti mangku kalau nggak salah antara suami, antara anak dan mantu itu nggak boleh berat sebelah. Gendong mertua itu mempunyai banyak makna di situ. Edukasinya panjang, cuma sekarang hanya sebagai simbol. Nek sing ngadakno berarti wonge sugih, punya duit. Karena itu lumayan mahal. Edukasinya kurang. Persiapannya kurang. Harus pokoknya nikah kan. Kalau dulu tanya Abayat ini dulu panjang edukasinya, dituturi terus sampai ya ini dituturi, sampai teman-teman dituturi. Bahkan zaman dulu latihan kobil tuh nikah itu ditesi terus. Wes apalah ya, zaman dulu itu ditesi sampai koncong-koncong nih, ojo isini wong simo, ayo tak tes gitu dulu.
Sekarang kan enggak. Qabil itu nikah itu aja loh, latihan. Prosesnya panjang sehingga mereka ngelakoni ini siap secara mental mempertahankan pernikahan itu, insya Allah benar-benar. Zaman sekarang lagi-lagi itulah ngapunten, kurangnya edukasi, kurangnya wawasan, dan menganggap pernikahan ya pokoknya asal hubungan suami istri itu halal, cekak dosa, finish, nggak lebih dari itu. Makanya kalau bisa sih, kalau kalangan santri biasanya ada ngaji ukudul jen, biasanya sebelum menikah indahnya ngaji ukudul jen dhisik, idealnya. Tapi saya dulu ngaji ukudul jen itu kelas 5 SD. Setelah itu nggak ngaji lagi. Karena elo dulu senior saya bisanya ngaji, saya baru belajar maknani, nggak paham maknani tok. Kelas 5 SD, habis itu belum ngaji lagi. Tapi intinya gitu, pernikahan kalau bisa ya belajar. Ini seumur hidup loh, bukan cuma sebentar loh, yang memang harus perlu banyak edukasi, perlu banyak persiapan. Jedanya lama itu, yaitu kesiapan mental, kurang lebih ngoten. Pun mungkin bermanfaat, nanti disempurnakan sama Ustaz Zen. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun habis jeda libur kemarin masih semangat ngaji. Cerai itu halal, cerai itu boleh dan sangat mudah untuk cerai. Tapi ingatlah, di hadis Nabi, cerai itu menggoyangkan arsy. Dan satu kalimat lain, tak hadis tidak bukan, saya lupa. Cerai adalah abghadul halal. Barang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Maka ketika ada orang tua kok memotivasi anaknya untuk cerai, padha karo memotivasi dirinya untuk dighadabi Allah. Sekasarane ngono. Apakah semua perceraian? Tidak, kecuali perceraian yang memang ada sebab yang memang tidak bisa diselesaikan, dan setelah diamati, dipikir, bila perlu diistikharoi, jalan terbaik cerai ya monggo gitu loh. Tapi kalau gawe ini lapo-lapo moro-moro mergo ndelok bathuk klemis sing liyane, sing situ ndelok kesak luwih kantel, moro-moro gampang cerai. Wah, ya iki sing akhire paling dibenci karo Allah. Mana? Ya, hal-hal seperti itu. Mungkin saya kan umumnya ngono, karena pernah ada berita di Jombang, saya tahu di Jombang, Sarjo juga akeh mungkin ya. Istri gugat cerai gara-gara penghasilannya luwih gede sing wedok. Indikasinya di sana waktu itu saya dengar dari teman, bukan, oh ya P3K. Banyak istri yang jadi guru honorer masuk P3K. Kemudian penghasilannya luwih akeh, lah kok jauh cerai. Nah niki, inilah yang mungkin perceraian yang dibenci oleh Allah, perceraian yang menggoncangkan arsy. Biasai nih, biasai. Bisa jadi, mungkin perceraian seperti ini biasanya didukung ambek sing tua, bisa jadi ngono. Soalnya apa? Wingi kon ngiri nih, ngarep-ngarepno teko bojomu sing pas-pasan, saiki kok ndek dhuwit lah apa kon pacet. Bisa jadi seperti itu. Niki nek sing tuane kurang ngaji tentang itu, memang halal, tapi itu sangat dibenci oleh Allah, ngono lho. Ya. Mugi-mugi paring manfaat. Ya Allah, barokah ngaji. Semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, dan yang sesuai janji Kanjeng Nabi, dimudahkan bagi kita jalan menuju surganya Allah. Al-Fatihah.